Selamat datang, kali ini kita akan membahas tentang keterbagian. Oke, istilah keterbagian ini kita kenakan kepada bilangan bulat. Jadi kalau kita punya dua bilangan bulat A dan B, kita katakan bahwa A membagi B. Itu ketika ada bilangan bulat K sehingga AK sama dengan B. Oke. Dalam hal ini ketika A membagi B, kita tuliskan dengan menggunakan notasi A garis vertikal B. Ini dibacanya A membagi B. Kemudian jika A tidak membagi B, kita tuliskan seperti berikut. A garis vertikal kemudian dicontreng atau dinegasikan. Ya. A tidak membagi B. Sebagai contoh, misalkan kita tuliskan 5 membagi 10. Kenapa kita tahu 5 membagi 10? Karena ada bilangan bulat, yakni 2, sehingga 5 dikali 2 sama dengan 10. Atau konsep membagi itu bisa kita katakan juga bahwa ketika A membagi B, sama artinya dengan B adalah kelipatan dari A. Ini kan persamaan ini mengatakan bahwa B itu adalah kelipatannya dari A. Nah, contoh berikutnya adalah 3 tidak membagi 10. Kenapa? Karena kalau kita tinjau semua kemungkinan K, maka tidak ada K yang membuat 3 dikalikan K itu sama dengan 10. Kita bisa coba misalkan 3 kali 3, 9. Kurang dari 10. 3 kali 4, 12. Lebih dari 10. Jadi, tidak mungkin ada K yang membuat 3 dikali K sama dengan 10. Oke. Berikut, ini beberapa latihan. Yang pertama, bilangan bulat manakah yang membagi 10? Oke, mungkin ada baiknya Anda mencobanya sebelum kita bahas bersama-sama. Silahkan di pause dulu kalau Anda ingin mencobanya terlebih dahulu. Oke, mari kita sekarang coba bersama-sama. Kita berusaha untuk menerapkan definisi yang tadi kita buat. Apa artinya suatu bilangan bulat membagi 0? Oke, kita tuliskan. Katakanlah N. N ini membagi 0 itu kalau kapan? Menurut definisi, N membagi 0 kalau ada K bulat sehingga N kali K sama dengan 0. Ada nggak K yang bertindak seperti demikian? N kali berapa supaya hasilnya 0? Tentunya ketika K-nya sama dengan 0, kita tahu bahwa N kali 0 sama dengan 0. Jadi, karena N kali 0 sama dengan 0, maka menurut definisi N membagi 0. Ini berlaku untuk setiap bilangan bulat. Untuk setiap N bulat. Oke, jadi bagaimana? Bilangan bulat manakah yang membagi 0? Jawabannya adalah semua bilangan bulat membagi 0. Oke. Berikutnya, tunjukkan bahwa jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Mungkin sebelum kita lanjutkan, kita harus membuang konsep bahwa ketika A membagi B itu, si A-nya itu harus lebih kecil dari B. Tidak mesti ya. Jadi contohnya misalkanlah 2 membagi min 4. Kan ini si pembaginya lebih kecil dari yang dibagi. Kenapa ini benar? Karena 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Ya, jadi di sini mungkin pertama-tama kelihatan aneh, kok bisa semua bilangan membagi 0? Padahal misalkan 100 itu kan lebih besar dari 0.
Kenapa bisa membagi 0? Jadi di sini konsep keterbagiannya itu hanya sesuai dengan definisi yang tadi kita ambil. Jadi tidak mensyaratkan bahwa ketika A membagi B itu si A-nya harus lebih kecil dari B. Pokoknya asalkan kita bisa menemukan suatu K sehingga A dikalikan sama dengan B, maka kita katakan bahwa A membagi B. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita diminta untuk menunjukkan bahwa jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Oke, berarti tujuan kita adalah apa di sini? Untuk bisa menunjukkan bahwa A membagi C, kita harus bisa menunjukkan bahwa ada kelipatan A yang hasilnya sama dengan C. Kita akan menunjukkan hal tersebut dengan menggunakan informasi tentang bahwa A membagi B dan B membagi C. Oke, kita tuliskan dari A membagi B, maka kita bisa tuliskan B itu sama dengan A dikali suatu bilangan. Kemudian dari B membagi C, kita bisa tuliskan C itu sama dengan B kali suatu bilangan. Ini untuk suatu K dan L. Bulat. Yang mana? Kita nggak tahu. Pokoknya dijamin ada karena diberikan fakta bahwa A itu membagi B dan B membagi C. Oke. Nah, sekarang kita ingin mempergunakan dua informasi ini untuk menunjukkan bahwa C itu adalah kelipatan dari A. Oke. Dari C sama dengan BL, karena B sama dengan AK, maka C, yakni sama dengan B kali L, B-nya bisa kita gantikan dengan A kali K. A kali K kali L. Ini bisa dituliskan sebagai A dikalikan dengan KL. Nah, ini menunjukkan bahwa A dikali suatu bilangan hasilnya adalah C. Dengan demikian, kita berhasil menunjukkan bahwa A itu membagi C. Karena ada kelipatan dari A yang nilainya adalah C. Oke, jadi di sini kita hanya latihan mempergunakan definisi keterbagian. Oke, berikutnya ada lema berikut. Jika D membagi A dan D membagi B, maka D membagi KA ditambah LB untuk setiap bilangan bulat K dan L. Jadi kalau suatu bilangan bulat yang sama, dia membagi dua bilangan A dan B, maka dia membagi kombinasi linear dari A dan B. Ini disebut kombinasi linear, artinya A dikalikan suatu bilangan bulat ditambahkan dengan kelipatan dari B. Kelipatan dari A ditambah kelipatan dari B. Jadi saya ulangi lagi, kalau D membagi A dan D membagi B, maka D membagi kelipatan A ditambah kelipatan B untuk sembarang kelipatan A dan kelipatan B. Buktinya kurang lebih sama, kita hanya mengandalkan definisi. Jadi dari D membagi A dan D membagi B. Oke, kita tuliskan bukti. Kita bisa tulis A itu sebagai D kali X dan B sebagai D kali Y. Dari mana kita tahu kita bisa menuliskan seperti ini? Karena kita diberikan fakta bahwa D membagi A dan D membagi B. Ini artinya menurut definisi kita tadi adalah bahwa si A itu kelipatan D, A kelipatan D, dan si B juga kelipatan D. Ini untuk suatu X dan Y bulat. X, Y bulat. Oke. Nah, sekarang kita ingin menunjukkan bahwa D itu membagi jumlah dari kelipatan A dan kelipatan B untuk setiap K dan L. Oke, kita tuliskan aja. Sekarang KA ditambah LB sama dengan apa?
A-nya tadi adalah dx, jadi k dx, B-nya adalah dy ditambah L dy. Ini bisa kita tulis ulang sebagai kx ditambah ly dikali d. Oke. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa si KA ditambah LB itu adalah kelipatannya D. Maka menurut definisi keterbagian, dengan demikian, kita punyai apa? Bahwa D membagi KA ditambah LB. Oke. Saya kira cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang perumuman dari lemma di atas, kita punya lemma 2. Di sini, kalau tadi D-nya membagi 2 bilangan, di sini D-nya membagi N buah bilangan, membagi A1, A2, sampai AN. Maka, akibatnya serupa dengan hasil di atas, D membagi semua kemungkinan penjumlahan kelipatan A1, A2, dan AN. Ya, Anda bisa mencobanya. Ini buktinya persis mengikuti bukti di atas, hanya perbedaannya adalah kalau tadi hanya melibatkan 2 bilangan A dan B saja, sekarang melibatkan N buah bilangan. Jadi hasil yang ini itu merupakan hasil yang lebih umum dari hasil yang sebelumnya. Oke, berikut adalah soal-soal latihan. Anda bisa mencobanya terlebih dulu. Oke. Yang pertama, kita diminta mencari semua bilangan positif N, sehingga N tambah 1 membagi N kuadrat tambah 1. Ya. Kita bisa mempergunakan definisi keterbagian kita. Oke, gimana caranya? Kita bisa lihat sebagai berikut. Pertama, perhatikan bahwa N ditambah 1 dikalikan dengan N-1 hasilnya apa? Hasilnya adalah N kuadrat min 1. Nah, dari penulisan ini kita lihat bahwa N tambah 1 dikali sesuatu hasilnya sama dengan N kuadrat min 1. Jadi, dari sini kita tahu bahwa si N tambah 1 itu membagi N kuadrat min 1. Nah, ingat tadi kita punya sifat keterbagian bahwa kalau D membagi A dan D membagi B, maka D membagi jumlah kelipatan A ditambah jumlah kelipatan B. Ya. Oke, jadi sini gimana caranya? Nah, karena kita punya N tambah 1 juga N tambah 1 juga membagi N kuadrat tambah 1. Dari dua fakta ini kita peroleh N tambah 1 itu membagi kelipatan ini ditambah kelipatan ini. Tapi kelipatannya akan kita pilih. Yang pertama adalah dikalikan 1 saja. Mungkin ini yang tambah. Kemudian yang kedua kita kalikan dengan negatif 1. Minus N kuadrat min. Oke, kalau kita sederhanakan, hasilnya apa? N kuadrat tambah 1 dikurangi N kuadrat min 1. N kuadratnya bisa kita hilangkan, tinggal sisanya adalah 2. Ya. Jadi, N tambah 1 membagi 2. Ya. Oke, kita review dulu. Jadi ini fakta bahwa N tambah 1 membagi N kuadrat tambah 1 mengakibatkan si N tambah 1-nya haruslah membagi 2. Nah, padahal pembagi 2 itu apa saja? Padahal pembagi 2 hanyalah apa?
Ini di sini tentunya pembagi itu maksudnya adalah bilangan bulat yang membagi 2. Pembagi dari 2 hanyalah apa aja? 1 dan apa? 1 dan 2. Hanyalah 1 dan 2. Oke. Nah, berarti gimana? Kalau si pembagi 2 hanyalah 1 dan 2, dan di sini kita tahu bahwa n tambah 1 itu membagi 2, berarti n tambah 1 itu hanya punya 2 kemungkinan, yakni n tambah 1 sama dengan 1, atau n tambah 1 sama dengan 2. Ya. Jadi, n tambah 1 sama dengan 1, atau n tambah 1 sama dengan 2. Kalau n tambah 1 sama dengan 1, berarti n-nya berapa? N-nya sama dengan 0. Tapi yang diminta adalah bilangan bulat positif. Maaf, tadi kelewat. Kita ingin mencari bilangan bulat positif n yang memenuhi. Berarti kalau n tambah 1 sama dengan 1, ini tidak memenuhi. Ini n sama dengan 0. Ya. Ini kita coret karena tidak memenuhi. Berarti yang memenuhinya hanyalah n yang membuat n tambah 1-nya sama dengan 2. Berapa n-nya? Ya, kita simpulkan. Jadi, n sama dengan 1. Oke. Terakhir kita harus periksa ulang bahwa n sama dengan 1 ini juga memenuhi. Oke. Mungkin kita pelan-pelan. Kenapa kita harus melakukan hal tersebut? Ya. Jadi di sini itu apa yang kita lakukan di sini itu adalah bahwa dengan menganggap n tambah 1-nya membagi n kuadrat tambah 1, ini mengakibatkan si n-nya haruslah sama dengan 1. Jadi, jika n tambah 1 membagi n kuadrat tambah 1, maka n sama dengan 1. Tapi kita harus cek lagi, betul tidak ketika n sama dengan 1, dia juga memenuhi n tambah 1-nya membagi n kuadrat tambah 1. Ya. Kita bilang saja bahwa mudah diperiksa. N tambah 1 membagi n kuadrat tambah 1 ketika n sama dengan 1. Jadi ini menutup kemungkinan bahwa ada n yang lain yang memenuhi ini. Oke, mungkin saya ulang lagi bahwa yang bagian pertama adalah kalau ada n yang memenuhi ini, maka haruslah si n-nya sama dengan 1. Nah, tapi mungkin aja kan bahwa si n yang ini itu memenuhi atau mungkin juga enggak. Ya. Kalau enggak berarti artinya nanti tidak ada n yang memenuhi ini. Nah, sekarang kita perlu cek, makanya ketika kita cek masukkan n-nya sama dengan 1 ke sini ternyata memenuhi. Ini artinya n sama dengan 1 itu adalah satu-satunya bilangan bulat positif yang memenuhi n tambah 1 membagi n kuadrat tambah 1. Oke, mungkin di sini Anda perlu tambahkan kalimat bahwa jawabannya adalah n sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Anda bisa mencobanya terlebih dulu. Diberikan ABCD bilangan bulat. Kita diminta menunjukkan bahwa jika A min C membagi AB tambah CD, maka A min C membagi AD tambah BC. Ya. Lagi-lagi kita di sini hanya mengandalkan definisi keterbagian. Oke. Jadi yang ingin kita tuju adalah menuliskan AD tambah BC sebagai kelipatan dari A min C.
Oke, harapannya adalah bahwa si AD tambah BC ini bisa kita tuliskan sebagai AB tambah CD ditambah sesuatu. Ya. Oke, mungkin kita sekarang coba-coba kita lihat selisih dari kedua ekspresi tersebut. Perhatikan. AD tambah BC dikurangi dengan AB tambah CD. Ini bisa kita tuliskan sebagai AD dikurangi CD, jadinya A min CD, ditambah BC dikurangi CD, jadinya BC dikurangi AB, kita faktorkan B-nya, C min A. Ya. Nah, bisa kita lihat bahwa yang ini gimana? Dia adalah kelipatan C. Demikian juga yang ini, yang ini adalah kelipatan A min C. Karena C min A juga kelipatan A min C, ini juga kelipatan A min C. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai A min C D min B. Ya. Oke. Berarti ini dikurangi ini adalah kelipatan A min C. Jadi A min C membagi AD tambah BC dikurang AB tambah CD. Nah, karena A min C juga membagi AB tambah CD, karena A min C membagi AB tambah CD, maka si A min C itu membagi ini semua. Jadi, A min C membagi ini semua ditambah ini. Tapi apa? Ini ditambah ini tuh. Ya, ini aja kan? Oke. Jadi, karena A min C membagi AB tambah CD, maka A min C membagi AD tambah BC. Oke. Oke, jadi sekian dulu pengantar tentang keterbagian. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan melihat soal-soal yang lain yang lebih menarik dan lebih menantang dari apa yang kita berikan di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.